Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Begitu Bapak Ibu memasuki ruang ibadah, tentu ada suasana yang berbeda. Hari ini tanggal 20 Agustus 2023. Sebagai bagian dari anak-anak bangsa, kita bersyukur atas ulang tahun negara kita yang tercinta, 78 tahun. Semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu jemaat, kita bangkit berdiri, kita akan mengawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada kesempatan ini. Terimalah fotum dan salam dari Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaat GKMI Bangsri yang dikasihi Tuhan, kita bangga, kita berbahagia karena dikaruniai oleh Tuhan
alam dengan sumber dayanya yang luar biasa, berlimpah. Kita menikmati semua itu karena anugerah dari Tuhan. Saya mengajak kita mengujikan pujian ini sebagai bagian keagungan kita kepada Tuhan atas anugerah bagi bangsa kita tercinta. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sugi MTH. Hanya 4 huruf ya Pak namanya. Dari GKMI Philadelphia, Sunter, Jakarta. Kita berbahagia, Pak Sugi nanti akan berbagi banyak hal untuk kehidupan rohani kita. Kita persiapkan dengan pujian Kusuka Mengabarkan. Kusuka mengabarkan benda kesurgaan yang memuaskan hidup penuh kebenaran dari Juru Selamat dan kecintaannya yang memberikan berkat
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan berdoa. Mohon pimpinan pada Tuhan, kiranya pada saat firman Tuhan diberitakan, kita dapat memahaminya bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan pagi hari ini, ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bersama-sama jemaat, ya Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Mengucap syukur kami dapat bersekutu di hari yang Tuhan khususkan bagi kami untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, jikalau pada kesempatan ini kami dapat beribadah kepada Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, dengan bebas. Kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami, ya Tuhan Yesus Kristus, dengan sepenuh tubuh dan jiwa kami, ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami telah memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami, dan kini mau bersama-sama, ya Tuhan Yesus, kami ingin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan itu. Urapi kami sekalian, ya Bapa, sehingga kebenaran firman Tuhan ketika ditaburkan, ketika diberitakan, mendapatkan tempat di dalam hati kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Pada akhirnya bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dia dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan untuk setiap kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Salam, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Alangkah indahnya jikalau pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama terlebih dahulu menerima salam kemerdekaan dan salam kemerdekaan Kristen. Salam kemerdekaan dan salam kemerdekaan Kristen. Kalau saya katakan merdeka,
Begitu Bapak Ibu dan Saudara? Bapak Ibu dan Saudara menjawab dengan merdeka. Salam kemerdekaan Kristen. Jawabnya merdeka juga. Ya, jawabnya merdeka juga karena berbicara tentang kemerdekaan, khususnya kemerdekaan Kristen itu justru sudah ada lebih dahulu di dalam Alkitab kita. Di dalam kitab Keluaran itu sudah berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri terlebih dahulu. Bapak Ibu dan Saudara, terimalah salam kami merdeka. Merdeka. Salam kami merdeka. Merdeka. Salam kami merdeka. Merdeka. Terimalah salam kami, salam kemerdekaan Kristen merdeka. Merdeka. Salam kemerdekaan Kristen merdeka. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu silahkan duduk, Bapak Ibu dan Saudara. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan ayat 38. Namun saya akan menambahkan satu firman Tuhan yang akan kita baca ulang, yaitu di firman Tuhan yang sudah kita baca di ayat pembimbing tadi. Di ayat pembimbing tadi, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Kita akan siapkan bersama-sama itu juga, Bapak Ibu dan Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan ini, Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita membaca bersama-sama. Saya membacakan perikopnya dan sidang jemaat membaca ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Mohon maaf, saya memakai Alkitab edisi terjemahan baru yang 2. Jadi mungkin ada beda sedikit ya, sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang membaca yang yang lebih keras, saya akan membaca dengan diam saja. Tapi Bapak Ibu dan Saudara untuk yang membaca yang Alkitab yang terjemahan baru yang edisi 1. Saya bacakan judulnya dan jemaat untuk membaca bersama-sama. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36 saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang kemerdekaan. Saya tidak punya pengalaman untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga kalau boleh saya katakan, kalau disuruh cerita tentang kemerdekaan bangsa Indonesia itu, Bapak Ibu, saya tidak punya. Ya. Tetapi saya punya cerita dari orang tua saya. Orang tua saya ketika zaman mau merdeka itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayah saya yang tinggal di Kabupaten Semarang, bagian ujung selatan berdekatan dengan Boyolali, nah itu asal saya dari sana, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Orang tua saya pernah diminta oleh Belanda pada waktu itu untuk lari, ya, untuk lari Bapak Ibu dan saudara-saudara. Untuk lari kira-kira
apa mau diapakan kira-kira Bapak Ibu? Mau ditembak Bapak Ibu dan Saudara. Pernah itu orang tua saya cerita seperti itu. Saya diminta untuk lari dan ketika lari itu adalah mau ditembak. Biasanya begitu. Ada teman-temannya yang lari pada akhirnya ditembak. Tetapi orang tua saya tidak lari dan dia jongkok aja duduk di situ menyerah. Ya, akhirnya tidak ditembak. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sedikit cerita dari sisi orang tua saya. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang pernah mengalami kehidupan di masa peperangan kemerdekaan mungkin cerita banyak, punya cerita yang banyak ya tentang kemerdekaan itu. Bagaimana suka dukanya untuk merebut kemerdekaan sehingga kita pada saat ini bisa merdeka, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kemerdekaan sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu juga Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam Alkitab sudah berbicara tentang kemerdekaan. Dan kemudian kalau di dalam kitab Galatia di sana juga dikatakan adanya kemerdekaan Kristen. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38, di sana juga berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, sekarang apa yang menjadi beda antara kemerdekaan Kristen dan kemerdekaan bangsa Indonesia? Yang beda, kira-kira apa ya Bapak Ibu dan saudara? Bedanya apa ya? Kemerdekaan Kristen dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari sisi mendapatkan kemerdekaan. Dari sisi mendapatkan kemerdekaan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bedanya adalah bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu direbut oleh para pejuang kita. Jadi berperang Bapak Ibu dan saudara untuk merebut kemerdekaan itu. Ya, sehingga kita dapat merdeka itu karena kita menang, bangsa Indonesia menang terhadap penjajah. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan kemerdekaan Kristen? Ibu Bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam kemerdekaan Kristen itu, saudara-saudara, bukan kita yang berjuang, tetapi Tuhan yang memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Apa sih arti sesungguhnya dari kemerdekaan itu? Kalau kita melihat bersama-sama, saudara, kata merdeka atau kemerdekaan itu adalah bebas dari perhambaan. Itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa merdeka atau kemerdekaan itu bebas dari perhambaan atau bebas dari penjajahan dalam konteks Indonesia. Tetapi dalam konteks Kristen kita lebih memakai pada arti yang pertama, yaitu bebas dari perhambaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu seperti apa yang dinamakan bebas perhambaan? Saya mengajak kita semua dulu untuk melihat di dalam konteks pembacaan Alkitab yang kedua tadi, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38 tadi. Bebas perhambaan dalam konteks Kristen pasti kita semua sudah tahu. Pasti kita semua sudah tahu. Hanya saya ingin menegaskan kepada kita adalah bebas dari perhambaan di sini, yang membebaskan Tuhan Yesus Kristus itu adalah bahwa kita bebas dari perhambaan dosa. Bebas dari perhambaan dosa. Siapa yang membebaskan? Yang membebaskan adalah
Tuhan Yesus Kristus. Yang membebaskan adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengenai perhambaan itu, di dalam Alkitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, Bapak Ibu, di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Disinilah perhambaan manusia yang belum dimerdekakan, yang belum dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Halo? Apakah sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Atau masih menjadi hamba dosa? Masih diperhamba? Kalau Bapak Ibu dan saudara masih diperhamba oleh dosa, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka sesungguhnya saudara-saudara jemaat sekalian itu belum merdeka secara Kristen. Belum merdeka secara Kristen, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau begitu, tandanya apakah? Tanda yang dapat kita lihat dari diri kita bahwa kita itu sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah tidak menjadi hamba dosa, tetapi sudah menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama hamba, tetapi sudah tidak menjadi hamba dosa, sudah tidak dikuasai oleh dosa, sudah tidak diperintah oleh dosa, tetapi menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan yang memerintah kita, yang memerintah kehidupan kita. Apakah tandanya? Sehingga kita sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Dari sisi kehidupan sehari-hari Bapak Ibu dan saudara-saudara, tanda-tanda orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, yang dimerdekakan dari dosa adalah dimulai dari hati kita, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Dimulai dari hati kita. Jika hidup atau hati kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari itu digerakkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita yang pertama-tama. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam kehidupan sehari-harinya digerakkan oleh firman Tuhan, atau firman Tuhan itu sebagai referensi di dalam kehidupan Ibu Bapak dan saudara-saudara, berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara itu sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus dari hamba dosa menjadi hamba firman Tuhan. Sejauh mana? Apakah kehidupan kita sudah digerakkan oleh firman? Firman Tuhan sudah menggerakkan setiap kita di dalam kehidupan sehari-hari? Atau justru masih digerakkan oleh kuasa-kuasa yang lain itu? Masih kuasa-kuasa dosa masih menggerakkan hati kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati yang merdeka, dari sisi hati kita, hati yang merdeka, Ibu Bapak dan saudara, berarti suara Tuhan atau suara hati itu yang menggerakkan kehidupan kita. Di dalam kehidupan orang-orang percaya ada yang disebut dengan suara hati. Kalau Bapak Ibu dan saudara mendalami kitab Roma, sesungguhnya bahwa setiap manusia itu ada suara hati, baik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus maupun orang yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus, ada suara hati di sana. Saudara. Nah, suara hati di sini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus adalah untuk menyaring bagaimana apabila ada pengaruh-pengaruh yang dari luar yang membawa kita kepada kehidupan di dalam dosa, maka suara hati itu akan mengatakan ya lakukan atau tidak lakukan. Kalau ada pengaruh-pengaruh yang dari luar yang mengajak kita untuk berbuat dosa, lalu kita mengatakan ya ayo berbuat dosa, maka kemudian kita berbuat dosa,
berarti itu belum dimerdekakan. Bapak Ibu belum merdeka, masih menjadi hamba dosa. Tetapi kalau suara hati kita mengatakan, oh jangan lakukan itu, ya, dan seterusnya Bapak Ibu dan Saudara, maka di situ Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, suara hati disitulah yang menang. Suara hati kita yang menang untuk melawan dosa itu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bahwa di dalam diri kita, kalau diri kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus dari kuasa dosa, adalah bahwa setiap diri kita itu tidak ada keinginan untuk melakukan perkara-perkara yang berdosa. Di dalam kehidupan hari lepas hari, Ibu Bapak dan saudara-saudara, tawaran-tawaran untuk berbuat dosa itu selalu ada. Tawaran-tawaran untuk berbuat dosa itu selalu ada. Baik Bapak Ibu yang di dalam kehidupan di keluarga, kehidupan di pekerjaan, dan kehidupan yang lain-lainnya di dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa ada tawaran-tawaran untuk perkara-perkara yang berdosa, melakukan dosa. Tetapi orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam dirinya dia tidak menginginkan perkara-perkara berdosa. Termasuk di dalamnya, kalau sidang jemaat sekalian mau tidur misalnya, ada di dalam kitab Amsal itu dikatakan orang-orang yang durhaka adalah ketika dia mau tidur, dia mereka-reka untuk berbuat dosa dan lain sebagainya begitu. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tidak akan ada itu, Saudara. Sehingga kita memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa pikiran kita tidak memikirkan atau tidak menginginkan untuk melakukan dosa. Dan berikutnya kaki kita tidak melangkah ke tempat-tempat berdosa. Kaki kita tidak melangkah ke tempat-tempat berdosa. Tetapi kaki kita adalah melangkah ke tempat-tempat persekutuan, ke dalam Tuhan. Saudara-saudara, dan kemudian tangan kita tidak menyentuh perkara-perkara yang berdosa. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah kurang lebih tanda bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita berani menyanyikan pujian sekolah minggu yang mengatakan begini, Bapak Ibu dan Saudara, tanganku, bagaimana lanjutnya? Kerja buat Tuhan. Terus mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahmu besar di surga. Ibu Bapak dan Saudara, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita akan berani mengatakan seperti itu, karena memang hidup kita sudah mencerminkan sebagaimana orang Kristen yang merdeka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, di dalam kitab Matius tadi, Ibu Bapak dan saudara-saudara, secara ringkas dalam perikop itu adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus memberitakan Injil. Secara ringkas, ya. Secara ringkas bahwa Tuhan Yesus Kristus itu memberitakan Injil yang pada waktu itu, Bapak Ibu dan saudara, kalau kita melihat dari sisi narasi di dalam Matius, mulai Matius pasal yang ke-9 sampai dengan Matius pasal yang ke-10, di sana memang sesudah Tuhan Yesus Kristus itu memberitakan Injil baik di kota maupun desa, di pelosok dan lain sebagainya, berjalan setiap hari, Ibu Bapak dan saudara-saudara, itu belum terkumpul murid-muridnya. Karena di pasal yang ke-10 baru Tuhan Yesus Kristus memanggil ke-12 murid. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberitakan Injil, berita, saudara,
berita. Apa yang diberitakan? Yaitu Injil kerajaan. Kalau di dalam terjemahan yang baru edisi 2 tidak memakai surga, tapi kalau yang lama Injil kerajaan surga, begitu ya Bapak Ibu yang kita baca tadi. Kalau yang terjemahan yang edisi 2 tidak memakai kata surga. Tetapi intinya itu sebenarnya adalah sama Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus Kristus memberitakan Injil di dalam ayat yang ke-35, pembacaan firman Tuhan tadi. Dengan berbagai cara Tuhan Yesus memberitakan Injil. Baik dengan kesembuhan-kesembuhan maupun dengan mukjizat-mukjizat. Tetapi intinya ketika di bait suci adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang belum mendengar Injil. Di dalam masyarakat Tuhan Yesus Kristus juga memberitakan Injil itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, berita apa yang disampaikan? Injil sendiri artinya adalah kabar baik. Injil itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kabar baik, Bapak Ibu, atau berita baik. Itu dari kata bahasa aslinya dari Alkitab, bahasa Yunani dari kata euangelion, yang artinya kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, mengutus anaknya, mengutus Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk memerdekakan orang-orang berdosa. Saya memakai kata itu karena dalam konteks ini sebagaimana di dalam Yohanes pasal yang ke-8 tadi. Atau kalau kita mengutip dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, bahwa Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita pikirkan bersama-sama Ibu Bapak dan saudara-saudara. Yohanes 3 ayat 16 itu. Yohanes 3 ayat 16 itu dimulai dari kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dari kata dunia. Tetapi kemudian saudara-saudara, yang diakhirkan dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa maknanya Ibu Bapak dan saudara? Mengapa tidak dikatakan dunia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi orang percaya kepada Tuhan Yesus? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mencoba merenungkan firman Tuhan ini lama. Mengapa kok memakai hal yang berbeda dari konteks bahasa Indonesia? Mengapa memakai ada satu peralihan yang diselamatkan, yang diperdekakan oleh Tuhan Yesus? Ternyata Bapak Ibu dan saudara, kalau orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang Kristen itu dapat memulihkan dunia yang sudah rusak. Di sini jadi Allah ingin memakai manusia Kristen, ingin memakai orang Kristen yang sudah dimerdekakan itu untuk memulihkan dunia yang sudah rusak. Ibu Bapak dan saudara, disinilah suatu makna yang sangat besar. Apakah betul seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kalau dunia ini boleh dikatakan hampir rusak atau mendekati rusak. Satu contoh misalnya, Bapak Ibu dan saudara tentu sering mendengar adanya pemanasan global. Betul ya? Pemanasan global. Kalau pemanasan global itu tidak diatasi, maka umur dunia ini akan semakin pendek. Contoh yang lebih dekat lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada ahli-ahli bahwa
Jakarta, Ibu Bapak dan Saudara, di tahun 2050 itu katanya kalau Jakarta tidak diurus, maka Jakarta itu akan tinggal stupa Monasnya, begitu. Artinya tenggelam. Tahun 2050, ini para ahli yang ngomong. Saya mengutip saja. Kalau Jakarta tidak diurus, maka di tahun 2050 itu maka Monas itu akan hanya kelihatan stupanya saja. Artinya tenggelam. Begitu. Nah, saudara. Contohnya apa, Ibu Bapak dan saudara-saudara? Jakarta pernah punya pemimpin yang dibenci oleh orang, yaitu Pak Ahok. Ya, Pak Ahok. Tetapi kepemimpinan Pak Ahok itu menyelamatkan Jakarta, Bapak Ibu Saudara. Salah satu contohnya adalah ketika awal-awal saya masuk di Jakarta, maksudnya masuk Philadelphia, sebelum-sebelumnya itu banjir yang luar biasa. Tetapi ketika saya masuk di Jakarta mulai 2011 sampai dengan sekarang, Ibu Bapak dan Saudara, yang namanya gereja Philadelphia itu ya memang masih banjir tapi sedikit. Kalau dulunya masuk gereja. Dan dari 2011 sampai dengan sekarang itu nggak banjir. Itu kenapa? Dikelola oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan juga tempat-tempat lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang dikelola oleh orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus. Kemudian daerah-daerah banyak yang diselamatkan dari hal itu. Itu satu contoh. Saya tidak tahu banyak tentang Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara juga dipakai oleh Tuhan, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan ini untuk saudara-saudara, untuk memulihkan kelangsungan hidup di bumi ini. Baik Bapak Ibu yang pengusaha, Bapak Ibu yang punya usaha-usaha pertambangan barangkali, atau yang usaha-usaha yang lain, atau Bapak Ibu dan saudara yang duduk di dalam pemerintahan barangkali, itu bisa memberikan satu kontribusi. Bagaimana Bapak Ibu dapat memberikan kontribusi untuk menyelamatkan lingkungan hidup misalnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itulah makna dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dari yang mau diselamatkan adalah dunia, kemudian justru di situ dikatakan manusia yang dimerdekakan, manusia yang diselamatkan terlebih dahulu, karena manusia yang sudah diselamatkan terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus Kristus, dia dapat menyelamatkan dunia ini atau memulihkan dunia ini. Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks memberitakan Injil, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil itu sebenarnya adalah suatu upaya untuk memerdekakan orang-orang yang masih terbelenggu, masih terikat, saudara, yang tidak punya pengharapan akan masa depan, baik kehidupan sehari maupun masa depan sesudah kematian kita. Memberitakan Injil adalah upaya untuk memerdekakan orang-orang yang seperti itu. Atau di dalam Alkitab dikatakan di sana banyak orang-orang terlantar dan lain sebagainya, seperti orang-orang yang tidak punya gembala, dalam pengertian gembala tidak punya Tuhan pada saat zamannya, saudara-saudara. Nah, kembali kepada perikop yang kita baca tadi, bahwa Tuhan Yesus Kristus memberitakan Injil dan sudah memberikan contoh bagaimana dia memberitakan Injil. Dan dikatakan bahwa dunia ini mau diselamatkan. Kalau kita melanjutkan pembacaan kita di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 yang kita sebut dengan amanat agung untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Kemudian pasca kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, yang mulanya Tuhan Yesus Kristus langsung memberitakan Injil, saudara, tetapi pasca kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, atau pada saat Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, maka kemudian Tuhan Yesus Kristus meminta kepada orang-orang yang sudah dimerdekakan itu untuk memberitakan Injil. Betul Bapak Ibu dan Saudara? Kan sesudah Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, kemudian ada amanat agung bahwa murid-muridnya pada waktu itu adalah untuk pergi memberitakan Injil. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-37 dari Matius pasal yang ke-9 tadi. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pada intinya adalah bahwa setelah Tuhan Yesus Kristus memberitakan Injil dan kemudian Tuhan Yesus mau agar setiap orang yang percaya itu menjadi kawan sekerja Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil. Ibu bapak dan saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, sejauh mana kita sudah menjadi teman sekerja Allah untuk memberitakan Injil, untuk memerdekakan orang-orang yang masih terbelenggu dalam dosa itu. Sejauh mana apakah kita sudah memberitakan tentang kabar Injil itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Memberitakan Injil, kita kadang-kadang untuk zaman sekarang itu bukan merupakan satu yang gampang. Untuk zaman sekarang, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Betul bahwa zaman sekarang untuk memberitakan Injil itu bukan merupakan satu hal yang gampang, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Untuk zaman-zaman dulu, zaman 90-an barangkali Bapak Ibu dan saudara, khususnya dimulai pada tahun 86-an, saudara, saya terlibat untuk memberitakan Injil. Kalau Bapak Ibu yang pernah ikut lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia, ya, atau kampus Crusade dan sebagainya begitu, yang pada waktu itu bermarkas di UKS di Satya Wacana. Nah, kami tergabung di sana memberitakan Injil. Setiap habis makan malam kemudian mengetuk pintu dari rumah ke rumah untuk memberitakan Injil, memakai yang namanya 4 hukum rohani. Bapak Ibu mungkin kenal itu, traktat 4 hukum rohani. Kemudian kami tantang apakah Bapak Ibu mau memberitakan Injil. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ya, di daerah kami itu lahir 7 gereja. Lahir 7 gereja dari pelayanan LPMI pada waktu itu. 7 gereja di daerah kami, di Kecamatan Susukan Selatan pada waktu itu. Sekarang mereka bergabung di Gereja Kristen Jawa, saudara-saudara. Nah, saudara, dalam perkembangannya memang untuk menginjili secara langsung seperti itu bukan merupakan satu hal yang gampang. Tetapi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah mengabarkan Injil tidak saja bahwa kita harus langsung untuk bisa memberitakan secara face to face, tatap muka yang langsung seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi banyak cara kita dapat memberitakan Injil Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu dan Saudara kita bisa terlibat untuk memberitakan Injil Tuhan? Di dalam warta, ya, di berita warta di situ itu saya tulis bahwa kita semua sebenarnya bisa memberitakan Injil. Bagaimana caranya kita dapat terlibat di dalam memberitakan Injil? Salah satunya yang pertama saya tulis di sana adalah mengambil bagian untuk doa misi. Ya, doa misi ini sifatnya umum, Bapak Ibu dan Saudara, umum dalam pengertian kita bisa mendoakan misi-misi yang punya beban untuk mengabarkan Injil. Baik misi yang ada di GKMI maupun misi-misi yang ada di dunia, kita bisa mendoakan. Karena betapa besar kuasanya Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ketika Bapak Ibu dan Saudara
untuk mengambil bagian di dalam doa misi. Kalau di gereja kita atau GKMI juga punya doa misinya, Bapak Ibu dan Saudara, setiap hari Senin itu Bapak Ibu dan Saudara. Setiap hari Senin malam di sana ada doa misi yang dikomandani oleh Pak Sonari. Pak Sonari, baik kalau kita terlibat di sana Bapak Ibu dan Saudara untuk dapat bergabung di dalam doa misi itu. Secara khusus adalah mendoakan tentang pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh GKMI, oleh PIPKA dan lain sebagainya. Kita doakan. Itu sangat penting bagi kita, Ibu Bapak dan Saudara. Saya mendengar dari jemaat di sini ada beberapa saudara-saudara yang terlibat di dalam doa misi itu. Kemudian yang berikutnya, setiap Senin pagi Bapak Ibu dan Saudara, di sana juga ada doa misi yang dilakukan oleh PIPKA. Pengurus PIPKA jam 10 pagi, hanya 1 jam. Dan saya lebih bergabung di pengurus PIPKA karena saya menjadi bagian dari pengurus PIPKA itu Bapak Ibu dan Saudara. Jadi saya tergabung yang di pagi. Ya, yang di pagi itu. Yang malam karena ada persekutuan-persekutuan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sudah tergabung di dalam doa misi? Lalu yang kedua, Ibu Bapak dan Saudara, kita punya alat yang namanya HP. Yang namanya HP, kita juga dapat memberitakan Injil. Kalau dulu adalah melalui traktat-traktat, Ibu Bapak dan Saudara, melalui traktat-traktat seperti ini dulu, Saudara. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dapat menciptakan traktat melalui HP kita. Kita dapat share kepada teman-teman kita mengenai berita-berita Injil itu. Mengenai berita-berita keselamatan itu kita dapat daripada kita share yang hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk memberitakan Injil, sejauh mana apakah HP kita sudah pakai untuk itu, untuk memberitakan Injil. Nah, ini yang berikutnya adalah menjadi pengajar Bapak Ibu dan Saudara. Menjadi guru sekolah minggu, sekarang namanya pendamping. Ya, namanya pendamping pendamping anak, begitu ya. Tapi yang masih umum adalah sekolah minggu ya. Nah, kita menjadi pengajar di situ sebenarnya kita juga memberitakan Injil Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kadang-kadang kita sulit untuk mencari pendamping sekolah minggu atau guru yang mengajar sekolah minggu. Kadang-kadang kita sulit. Tetapi Tuhan mau pakai kita untuk menjadi penginjil bagi anak-anak. Karena apa? Pengajar sekolah minggu itu adalah sebagai penentu, saudara, sebagai penentu apakah anak-anak nanti masuk surga atau masuk neraka. Kalau pengajaran kita baik kepada anak-anak akan membawa anak-anak itu masuk surga. Tetapi kalau pengajarannya jelek akan membawa anak-anak itu masuk neraka. Sehingga dikatakan bahwa seorang pengajar, katakanlah pengajar sekolah minggu itu bisa yang paling awal masuk surga katanya. Tapi ada juga yang paling awal juga masuk neraka. Ya, ada pepatah yang mengatakan seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara. Sejauh mana kita bisa terlibat? Ada seorang teolog yang mengatakan begini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bahwa ketika anak-anak itu diserahkan kepada gereja, mulai 0 sampai dengan 7 tahun, atau 0 sampai dengan dia remaja, begitu, saudara, dia akan menjadi anak-anak emas. Artinya apa? Anak-anak yang dipenuhi dan dikuasai oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang memiliki firman Tuhan sebagai referensi di dalam kehidupannya hari lepas. Kita menjadi pengajar. Bapak Ibu dan Saudara, tidak hanya di sekolah minggu, tetapi juga di sekolah-sekolah yang umum perlu pengajar-pengajar, karena banyak untuk sekolah-sekolah umum yang belum ada guru-guru agama Kristen. Untuk daerah kami, kita tahu di sini. Tapi itu perlu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sehingga mereka tidak akan terhilang. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu dan Saudara, ya ini menjadi hamba Tuhan penuh, menjadi pendeta, sudah pasti tahu. Tetapi intinya begini, menjadi hamba Tuhan penuh yang mau diputus untuk ke daerah-daerah,
yang mau diutus untuk pelosok-pelosok dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir ini yang perlu sekali, mendukung dana untuk lembaga misi. Mendukung dana untuk lembaga misi. Sejauh mana Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menjadi kawan sekerja Allah untuk memberitakan Injil itu. Mari kita renungkan bersama-sama. Apakah saya sudah menjadi kawan sekerja Allah untuk memberitakan kabar sukacita, kabar baik, untuk memerdekakan orang-orang yang masih terbelenggu di dalam dosa, kemudian dimerdekakan dan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejauh mana kita sudah terlibat di dalam membebaskan orang-orang yang masih terbelenggu di dalam dosa. Nah, kalau status kita, Ibu Bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dibebaskan, sehingga kita sering menyanyikan satu pujian, sekarang saya sudah bebas. Ibu Bapak dan saudara masih kenal lagu itu? Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita sekarang sudah dibebaskan oleh darah Tuhan Yesus yang memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kemudian dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi kawan sekerja Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil Tuhan. Saudara, salah satu lembaga yang dimiliki oleh Sinode GKMI adalah PIPKA, Bapak Ibu dan saudara, lembaga penginjilan PIPKA. Saya mendapatkan pesan dari PIPKA yang sekarang ketuanya adalah Dr. Eliezer. Saya dengar-dengar berasal dari wilayah India atau dari gereja ini, Dr. Eliezer. Bapak Ibu, sekarang ketua PIPKA. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya diberi pesan, Pak, tolong untuk bisa men-sharekan tentang PIPKA. Ya, begitu. Men-sharekan tentang PIPKA. Kiranya jikalau ada dari jemaat-jemaat di Bangsri ini yang terbeban untuk PIPKA melalui cara-cara yang sudah kami sampaikan tadi, apakah melalui doa, apakah melalui dana, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. PIPKA pada saat ini, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mempunyai kurang lebih adalah 105 cabang. Jadi kalau gereja dewasa berapa, Pak? Gereja dewasa ada berapa jumlahnya? 60? Ya, 68 ya, Pak? 78 ya? Oh gitu. Tapi PIPKA itu mempunyai 105 pos pelayanan PIPKA, Ibu Bapak dan Saudara. Dan bukan di kota-kota, jelas. Di pelosok-pelosok, bahkan Ibu Bapak dan Saudara, ada pos-pos PIPKA yang belum pernah namanya roda mobil itu masuk ke sana. Belum pernah ada roda mobil masuk ke sana. Maksudnya ada mobil yang masuk ke tempat itu, yaitu di daerah Butusimbo, di mana ada cikal bakal GKMI, saya lupa namanya. Tetapi belum pernah, karena dia ada di satu daerah yang sangat terpencil dan dibatasi oleh sungai. Yang bisa motor, yang bisa masuk hanya motor sekarang, ya, karena pakai jembatan yang kecil dan sebagainya. Ada juga daerah-daerah yang belum ada listriknya. PIPKA, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari 105 cabang itu. Dan kemudian Ibu Bapak dan saudara, bahwa PIPKA itu di dalam pelayanannya setiap bulan, khususnya untuk mengeluarkan dana.
mengeluarkan dana yang harus disupport kepada hamba-hamba Tuhan dan operasional PIPKA itu kurang lebih 250 juta setiap bulan. Kalau sini berapa ya Pak Dimas? Pasti besar juga untuk di sini ya. Tetapi saya belum melampaui apa yang dibutuhkan oleh PIPKA setiap bulan itu. 250 juta kurang lebih. Itu hanya untuk support hamba-hamba Tuhan dan juga untuk operasional PIPKA. Lalu sekarang Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sekarang ini untuk PIPKA sedang mengerjakan pekerjaan khususnya untuk membuka pos-pos baru. Untuk membuka pos-pos baru. Posnya itu bukan di daerah-daerah atau di pelosok-pelosok lagi, tetapi sekarang bergerak untuk membuka pos-pos pelayanan di kota-kota. Jadi mau merebut kota dan meraih desa. Itu semboyan daripada PIPKA. Merebut kota, meraih desa. Karena dengan harapan bahwa kota-kota bisa direbut, lalu kemudian gereja-gereja yang direbut itu dapat meraih desa itu. Itu harapannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sisi PIPKA tidak punya dana abadi. Tidak punya dana abadi. PIPKA itu adalah berjalan dari orang-orang yang mengasihi Tuhan melalui PIPKA untuk untuk sumber dananya. Jadi tidak punya dana abadi. Biasanya kalau yayasan kan punya dana abadi 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar bunganya begitu ya. PIPKA tidak punya. Jadi punya PIPKA itu berpengharapan kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi PIPKA untuk pekabaran Injil. PIPKA dalam pengertian di sini adalah gereja-gereja di pos-pos itu dan hamba-hamba Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau saya melihat dari honorarium yang diterima oleh hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu dan saudara, memang perlu adanya peningkatan di sana, ya. Karena terbatas dari dana yang ada, maka hamba Tuhan PIPKA mendapatkan honor yang ya boleh dikatakan jauh dari cukup, begitu. Tapi mereka setia untuk melayani Tuhan di pelosok-pelosok, ibu bapak dan saudara-saudara, dan perjuangannya untuk memerdekakan orang-orang yang masih terbelenggu itu sangat luar biasa sebagai ujung tombak. Nah, pada hari ini, sesuai dengan pesanan tadi, saya membawakan brosur untuk ibu bapak dan saudara-saudara. Bagi bapak ibu dan saudara-saudara yang tergerak untuk ikut ambil bagian dalam membebaskan orang-orang yang masih terbelenggu oleh dosa dan dibebaskan untuk Tuhan Yesus, bapak ibu dan saudara dapat ikut ambil bagian. Dapat ikut ambil bagian dengan berbagai cara di sana. Nanti untuk yang tergerak, artinya ada istri saya di belakang atau ditemenin seorang ibu majelis, bisa mengambil brosur ini dan kemudian bisa berdoa dan untuk mengambil bagian di dalamnya. Bagi yang tergerak bisa mengambil, Bapak Ibu dan saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita dan kemudian kita terpanggil menjadi kawan sekerja Allah dan terpanggil juga untuk ikut ambil bagian dalam membebaskan orang-orang yang masih terbelenggu di dalam dosa melalui Yayasan PIPKA. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan pada kesempatan hari ini kami datang di hadapan Tuhan, mengucapkan segala puji hormat dan syukur kehadirat Tuhan. Jikalau firman-Mu pada pagi hari ini diberitakan. Terima kasih untuk firman Tuhan, di mana Engkau telah berbicara kepada kami, ya Tuhan Yesus, melalui ibadah ini. Biarlah kami dapat merespon kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami Bapa. Khususnya untuk setiap kami dapat terpanggil menjadi kawan sekerja Allah, menjadi pekerja-pekerja Kristus untuk dapat membebaskan orang-orang yang terbelenggu di dalam dosa, yang memerdekakan orang-orang yang masih terbelenggu dalam dosa untuk dibawa kepada hidup yang memuliakan Kristus. Terima kasih, mampukan ya Tuhan Yesus Kristus
untuk setiap anak-anak untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan hamba-Mu telah selesai berbicara, Roh Kudus akan lebih memperjelas dan memperjelaskan lagi tentang kebenaran firman Tuhan ini kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, kini saatnya kita akan mempersiapkan persembahan-persembahan kita. Ada 2 kantong persembahan yang sudah disiapkan. Nanti ada petugas dari Komisi Pria. Kami mohon kesediaan untuk 4 bapak-bapak ya sebagai petugas untuk melayani persembahan. Kantong untuk pelayanan gereja dan juga yang berwarna hijau adalah untuk persiapan kita dalam panitia emeritasi hamba Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Nanti akan diiringi oleh instrumentalia. Mas Bob akan mengiringi dengan instrumentalia. Saya mengundang bapak-bapak yang bertugas untuk maju. Ya, saya menjemput Bapak Ibu, Saudara, jemaat untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan mendasari persembahan kita pagi ini dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap pergumulan hidup kami. Berkat Tuhan senantiasa tercurah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dalam berbagai pergumulan hidup yang kami lalui. Kasih kemurahan Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami datang dengan membawa persembahan-persembahan kami. Kami mohon ya Bapa, berkatilah, perlengkapilah, layakanlah, biarlah semua ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu untuk pekerjaan dan pelayanan di tempat di mana kami melayani dan juga masyarakat di mana kami hidup bersama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, instrumentalia akan mengiringi persembahan.
2 hari yang lalu saya mampir ke Pak Sun I untuk membeli beras. Ada juga ibu-ibu yang mampir. Jawaban Pak Sun sama ibu tadi, iki munggah meneh gitu. Terus saya bilang, iki baru panen kok munggah gitu. Pak Sun bilang, wah banyak petani yang gagal panen. Saya teringat juga waktu panen tahap pertama kemarin, teman saya yang punya sawah itu juga bercerita bahwa musim tanam 1 banyak gagalnya. Ya, ternyata musim tanam 2 ini juga demikian. Saya bilang, loh padahalnya sawahnya itu bagus sekali kalau dilihat, hijau, padinya juga banyak sekali. Saya berpikir pasti banyak hasilnya, tapi ternyata tidak. Dia bilang bahwa panen itu menggunakan kombin, ya combine, mesin panen itu sudah langsung disaring. Jadi begitu masuk mesin itu, blowernya itu membuang bulir-bulir yang kosong. Buang bulir. Jadi walaupun buahnya kita lihat di hamparan sawah, ternyata hasilnya itu tidak banyak. Bapak Ibu Saudara, ladang sudah menguning, iya. Pekerja sedikit, tapi kita juga diperhadapkan kepada tantangan lagi. Lahan yang sudah menguning itu juga punya banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Sebagaimana tadi dalam khotbah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Dan harus dengan semangat bersama Tuhan kita akan maju bersama. Kita akan persiapkan untuk doa-doa syafaat kita, dan juga nanti setelah doa syafaat Pak Sugi akan memimpin dalam komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli, dan juga nanti berkat rasuli. Pujian ini mengingatkan kepada kita tentang ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai tadi. Lihatlah, ladang sudah menguning. Pujian ini akan bergantian. Jadi Bapak Ibu tolong memperhatikan, ada di mana pria saja yang menyanyi, nanti ada di mana hanya wanita saja atau perempuan saja yang menyanyi. Silakan Mas Yoga, lihatlah ladang sudah menguning. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Terlengkapi dengan Roh-Mu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau dengan kuasa-Ku.
utus kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injil-Ku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaan-Ku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertai-Mu. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami mau, kami maju membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa-Mu. Sama-sama pimpin kami. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan mampukan kami sebagai bekerja untuk Tuhan. Kita berdoa, Bapak Ibu, masing-masing berdoa syafaat. Kita doakan komitmen ini. Jangan takut, jangan tawar hati. Roh Kudus memampukan kita semua. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, segala puji, syukur, dan sembah hanya kepadamu. Pagi ini dalam ibadah minggu, bersama-sama kami bersyukur untuk anugerah dan nikmat kemerdekaan 78 tahun bagi bangsa kami tercinta. Perjalanan panjang bangsa dengan berbagai macam pergumulan. Kami teringat para pejuang kami. Keringat, darah, air mata berkorban untuk bumi pertiwi tercinta. Mampukan kami sebagai penerus bangsa ini, generasi-generasi kini dan akan datang, secara khusus anak-anak Tuhan yang terlahir, dibesarkan, dan mengabdi di bumi pertiwi tercinta ini. Tantangan demi tantangan yang semakin berat, tapi kami percaya Tuhan berkata, "Anakku, jangan takut. Anakku, aku ada selalu bersama kamu." Kami hadir di bumi pertiwi ini, ya Tuhan. Semua ini karena hanya anugerah Tuhan, dan kami percaya bahwa anak-anak Tuhan dari Sabang sampai Merauke akan senantiasa hidup, berkembang, dan terus bertumbuh bersama Tuhan. Kami berdoa gereja Tuhan akan semakin tumbuh dan berkembang walau menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan. Kami beriman teguh hanya kepada Tuhan, karena kami punya Tuhan yang selalu ada bersama kami. Kami berdoa secara khusus untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah pelosok, dari presiden sampai pengurus-pengurus terkecil di wilayah desa dan kelurahan. Berkati mereka dengan kemampuan hati nurani, berkati mereka dengan kebijaksanaan yang tulus tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Mampukan mereka untuk bekerja dengan jujur dan bijaksana. Kami berdoa untuk pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2024, tanggal 14 Februari 2024.
suhu politik yang semakin memanas. Ada banyak pencobaan masuk lewat berbagai macam cara. Kami berdoa di dalam nama Yesus, singkirkan, jauhkan semua rencana-rencana musuh, rencana-rencana jahat untuk bangsa kami tercinta. Biarlah semua proses ini akan berjalan dengan baik, dengan aman, satu dengan yang lain, umat beragama yang satu dengan yang lain, satu saudara, bersama-sama memilih pemimpin yang adalah anugerah dari Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Apapun yang akan terjadi, kalau Tuhan berkenan, kami yakin dan percaya bahwa pemimpin terbaiklah yang akan terpilih, membawa Indonesia menjadi negeri yang damai di dalam hidup kerukunan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk gereja kami dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam program kerja. Mampukan kami sebagai hamba Tuhan, mampukan kami sebagai majelis, pengurus komisi kategorial, dan seluruh jemaat GKI Bangsri diberi kemampuan untuk bersama-sama bekerja, bersama-sama melayani, biar dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk Yayasan Esther dengan PAUD dan TK Esther. Sekolah ini dibentuk untuk melayani anak-anak Tuhan, melahirkan anak-anak Tuhan yang tangguh dalam iman dan juga pengetahuan dan teknologi. Berkati para guru, berkati para pengurus, biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak dan pertolongan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk yayasan di sinode kami, Yayasan PIPKA dengan pergumulan-pergumulan penginjilannya. Berkati pengurus PIPKA, berkati hamba-hamba Tuhan sebagai ujung tombak pelayanan sampai di pelosok-pelosok daerah. Berkati mereka, dan kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menopang dan menolong. Berkati setiap jemaat yang terpanggil untuk mendukung dalam kegiatan pelayanan ini. Bapak Surgawi, saat ini kami masing-masing datang dengan pergumulan-pergumulan kami, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui semua itu, dan kami memohon ya Bapa, bukakanlah segala jalan bagi setiap pergumulan yang kami hadapi. Memberkati, memampukan kami, menguatkan kami untuk berjalan bersama Tuhan menghadapi semua pergumulan ini. Dan kami percaya bahwa sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melampaui segala akal dan senantiasa memberikan kami berkat dan anugerah yang terbaik. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa pergumulan dan doa-doa ucapan syukur kami ini. Amin. Jemaat kami mohon berdiri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sugi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum berkat rasuli, mari kita bersama-sama mendukung dalam doa terhadap Ibu Supangati, terhadap Saudari Pamela Mandagi, terhadap Ibu Swati, terhadap Bapak Timotius Supriyanto, dan terhadap Bapak Albert Robi. Mereka berulang tahun sebagaimana tercantum di dalam warta, dan bagi Bapak Ibu yang disebutkan namanya tadi kita akan doakan bersama-sama, dan silahkan Bapak Ibu yang tersebut tadi untuk menumpangkan tangannya di dada sebelah kiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu bersyukur bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang berulang tahun. Bersyukur bersama Ibu Supangati, bersyukur bersama Saudari Pamela Mandagi, bersyukur bersama Ibu Swati, bersyukur bersama Bapak Timotius Supriyanto, dan bersyukur dengan Bapak Albert Robi. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan sudah memeliharakan kehidupannya secara jasmaniah, kehidupannya secara spiritual sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Kristus untuk segala hal yang boleh terjadi terhadap anak-anak-Mu ini Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Kristus, dan semuanya itu terjadi oleh karena dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat yang tercurah kepada setiap mereka. Berkat-berkat melalui pekerjaan, melalui usaha, atau berkat-berkat yang lain yang melimpahkan kepada mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kepada mereka semua. Ya Tuhan Yesus Kristus yang hidupnya hidup di dalam Tuhan, hidup yang senantiasa berfokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk mereka semua. Ya Tuhan Yesus Kristus yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, dalam pekabaran Injil dan sebagainya. Kami mengucap syukur Tuhan, dan hal lain ya Tuhan Yesus Kristus untuk setiap yang dilakukan, yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur. Jikalau Tuhan sudah menolong sampai dengan saat ini, kami juga percaya bahwa Engkau juga akan memimpin langkah hidupnya ke masa-masa depan ini. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan kasih Yesus. Tuhan, kami rindu biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna kepada setiap mereka ya Tuhan yang berulang tahun itu. Karena dengan kesehatan maka kemudian dapat melanjutkan segala aktivitasnya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam aktivitasnya di dalam kegerejaan, dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kami sungguh menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati mereka semua. Berkati suami atau istri mereka. Berkati ya Tuhan Yesus Kristus untuk setiap keluarga mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami merindukan, biarlah melalui kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga itu, ya Bapa, dapat menjadi Injil-Injil Tuhan yang dapat dilihat oleh keluarga itu. Dan juga di tengah-tengah masyarakat, mereka dapat menjadi surat-surat Kristus, ya Bapa, yang dapat dibaca oleh semua orang. Terima kasih, kami nyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, pimpin dan berkati untuk setiap pekerjaannya, ya Bapa. Pimpin dan berkati untuk segala usahanya, sehingga mendatangkan berkat-berkat surgawi dari usaha dan pekerjaan itu.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang Allah arahkanlah hatimu untuk kembali ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah pelaku-pelaku firman yang sudah kita dengar bersama-sama, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.